Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat karena Mbak Agi pun walaupun nggak terlalu sehat, kelihatannya tetap semangat ya menemani Anda, menemani saya dan menemani kita semua, gitu ya Mbak Agi ya. Ya, Iya, Mas Hersu senang sekali menjumpai teman-teman of the record ya. Ini pada hari Selasa ya. Semoga menjadi hari Selasa yang penuh semangat dan kita masih akan terus membicarakan follow up berita dari yang kemarin ya Mas Hersu oh karena iya ini iya makin iya. ramai kayaknya. Ya kan Mhm, seru karena kemarin saya kira ada peristiwa yang beberapa peristiwa penting yang menarik mhm, di KPK selain sejumlah mantan pimpinan KPK ada Pak Abraham Samad ketua KPK, ada wakil ketua KPK Bang Saud Situmorang, ada juga Dewan mhm, Penasihat dari KPK Pak Abdullah Yaha Mahua dan juga sejumlah mhm, elemen-elemen masyarakat sipil yang unjuk rasa ke KPK begitu ya. mhm, Dan bersama mhm. dengan itu kemarin juga rame lagi karena akun rakyat jelata. Ini kelihatannya mesti ditongkrongin setiap subuh dia karena dia selalu membocorkan beberapa rekaman yang terjadi kalau sebelumnya dia membocorkan suasana walkout para pegawai Mhm. KPK Penyidik. dari Mhm. kepolisian. Bukan hanya penyidik, Pak. Itu kan ada Ya, dari penindakan, ada penyelidikan, ada penyidikan. betul. Jadi pokoknya Mhm, yang dari Polri semua gitu. Nah, yang mhm, kemarin pagi dia membocorkan lagi soal rekaman bagaimana ketika Pak Idris Sihite itu mhm, Kepala Biro Hukum di mhm. Kementerian SDM. SDM ya Mhm, mengakui bahwa dia mendapat bocoran penyelidikan itu dari dokumen penyidikan itu dari Pak Menteri SDM dan kemudian Pak Menteri SDM itu dapatnya dari Pak Firly, jelas itu menyebutnya seperti itu. Jadi saya kira kalau kita berdasarkan dari rekaman itu berat ini posisinya Pak Firly ya, Pak, mhm. ya. Dan apalagi ini nggak ada Oh, bantahan dari dari KPK, dari juru bicara KPK seperti biasa tidak menjawab langsung tapi ya dia tidak membantah dan karena kan akun Rakyat Jelata ini kelihatannya cukup akurat ya informasinya kemarin yang soal walkout itu juga tidak bisa dibantah juga begitu Mbak ya. iya benar sekali Mas Ersu. Jadi ini makin terbuka ya, makin apa namanya Mas Ersu, cetowelo-elo atau apa itu ya namanya ya, Makin terang kayak terang begitu benderang gitu. lah begitu ya. Ya. Ya, makin terang benderang, betul. Iya, jadi para pimpinan itu tadi yang dikatakan Mas Ersu, para mantan pimpinan KPK saja istilahnya media menyebutnya sebagai turun gunung begitulah ya. Yes. Ini mereka menjadi kompak sekali begitu. Mereka rame-rame bahkan melakukan ikut demo dengan masyarakat sipil yang kemarin mendatangi KPK. Bahkan mereka juga melakukan orasi, terus kemudian juga memakai topeng begitu ya, pelanggar etik dengan wajah Pak Firly begitu. Wah itu akan apa ya kalau saya melihat menjadi reuni tapi juga menjadi mereka menjadi satu semangat yaitu memberantas korupsi, memberantas ketidakadilan dan dalam hal ini sebenarnya juga mereka sebenarnya dalam nada keprihatinan yang dalam ya Mas Ersu. Karena sesudah itu mereka juga melaporkan kepada Dewas dan bertemu dengan Pak Tumpak Hatorangan, Ketua Dewan Pengawas KPK dan kemudian melaporkan apa yang dilakukan oleh Pak Firly. Dalam hal ini pelaporan mereka bukan terkait dengan Pak Endar, tapi sekarang isunya sudah mulai bergeser. Jadi walaupun Pak Endar ini masih menjadi isu kuat begitu ya, tapi ini ditambahi dengan isu tentang mereka menginginkan agar Pak Firly ini dicopot segera gitu dan kemudian diselidiki mengenai pembocoran surat penyelidikan dari KPK yang seharusnya hanya untuk pimpinan tapi ternyata bocor dan ditemukan di ruang karo hukum di ESDM begitu. Dan ada memang Mas Heru pernyataan begitu dari Pak Saud Sitomorang yang mengatakan bahwa sepertinya tidak bisa diharapkan dari apa penanganan dari Dewas karena belum-belum ketika bertemu tersebut Pak Tumpak mengatakan bahwa mereka tidak
memiliki wewenang kalau seandainya itu ranahnya adalah ranah pidana begitu. Tapi mereka akan memproses itu kalau seandainya itu adalah pelanggaran etik. Jadi mereka pun akan segera melaporkan itu ke kepolisian. Jadi ada taruhlah itu ada Pak Saud Situmorang kalau kita lihat ya dari yang hadir di sana. Terus kemudian ada Pak Abraham Samad, ada Pak Denny Indrayana, Pak Abdullah Yamahua, dan banyak lagi begitu tokoh-tokoh hukum, para aktivis anti korupsi yang mereka juga akan rame-rame melaporkan itu ke kepolisian. Saya rasa laporannya kemungkinan akan mengikuti Maki juga, yaitu ke Polda Metro Jaya gitu Mas Hersu, bukan ke Bareskrim atau ke Kejaksaan Agung. Jadi Ya, akan ya. makin akan memberikan motivasi kuat kepada Pak Karyoto untuk Ya. segera memeriksa ini segera gitu. Ya, dan kalau menurut saya bukan soal motivasi kuat atau apa, ini pokoknya merem aja Pak Karyato udah bisa tuh tahu kasusnya seperti apa. Jadi dia tinggal perintahkan kepada para penyidiknya, tanya ini, panggil si itu selesai barang tuh. Betul. Karena seperti dikatakan Pak Saud Situmorang, dia tidak hanya sekedar melaporkan kepada Dewas, tapi juga memberikan susunan kronologisnya secara detail, luar biasa, berikut dengan bukti-buktinya. Ya karena dia kan seorang mantan wakil pimpinan KPK dan juga penyidik dan sebagainya, tentu mengetahui prosedur semuanya. Ya, dan cerita ini kan menarik ya, kan Pak Saud Situmorang ini pernah dia bercerita juga di masa Pak Saud Situmorang menjadi wakil ketua, kan Pak Firly ini jadi deputi penindakan ya, dan seringkali Pak Firly pernah marah besar gitu Pak Saud Situmorang ke Pak Firly, karena ketika ekspos itu kan dia memotret begitu ya. Nah ini yang nggak boleh kan sebenarnya itu, dan kemudian juga dikatakan oleh Novel Baswedan, penyelidik senior di situ, penyelidik senior juga menyatakan dia suka memotret itu dan membocorkan ke luar. Jadi ini bukan hal yang baru gitu buat Pak Firly ini, kalau menurut Saud Situmorang dan Mas Novel Baswedan ini gitu ya. Dan tadi balik sebentar ke soal Dewas ini, kan harusnya komentarnya nggak seperti itu dong. Memang ranah pidana itu ranah polisi, tapi Dewas kan punya ranah etik sebenarnya. Jadi kayak kita ingat kasus Verdi Sambo gitu ya. Ketika ada ini kan proses etiknya berjalan dulu dan dia langsung dipecat di situ, dan kemudian baru proses pidananya bisa berjalan. Jadi nggak tepat juga kalau ngomong wah ini bukan wilayah kami. Dia tetap bisa masuk ketika ini kan bukan wilayah, ini wilayah etik, wilayah pelanggaran. Itu nanti apakah ini yang disebut obstruction of justice atau apa? Saya kira ini bukan sekedar menghalang-halangi, ini membahayakan sebuah operasi yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi situasinya sekarang ini kayaknya, makanya saya menyatakan Pak Firly ini kalau dari sisi hukum kelihatannya berat sebenarnya untuk lolos gitu. Kecuali ada penyelesaian politik mungkin baru Pak Firly sudah lolos. Tapi dengan situasi yang seperti ini saya kira agak sulit ya Mbak, karena udah jadi yang terang benderang itu, dan sebenarnya kita mudah kok menebak siapa akun rakyat jelata ini. Setidaknya ini pasti orang-orang yang dekat dengan para penyidik atau pokoknya pegawai deh, bukan penyidik atau penindakan di situ. Dan ini kan menunjukkan betapa ini kan bahaya kalau dibiarkan terus ya, dan ini menunjukkan betapa Pak Firly itu sebenarnya sudah betul-betul tidak dianggap oleh anak buahnya. Ini kan sudah pembangkangan ya sebenarnya dilakukan ini, karena akun rakyat jelata itu ketika mengunggah percakapan Pak Idris Sihite dengan penyelidik itu juga mencolek akun Twitter KPK RI, akun Twitternya Pak Firly sendiri juga dicolek, dan juga Pak Mahfud MD juga dicolek sebenarnya. Dan dia memang mencolek semua tokoh-tokoh, bahkan Pak Jokowi juga dicolek begitu Mas Hersu. Jadi ini memang mereka bukan sembunyi-sembunyi lah, nggak sembunyi-sembunyi gitu ya mainnya ya. Iya betul. Dan akun ini adalah akun baru ya. Jadi baru dibuat pada bulan April 2023 ini. Dan sepertinya memang dibuat sengaja untuk membocorkan masalah ini, karena sepertinya jalan buntu begitu ya. Biasanya saya kira begitu. Iya, bagus sebenarnya praktek semacam ini tidak bagus, tapi mereka mikir lah ketuanya sendiri suka membocor-bocorin itu kan gitu, dan motivasinya jelas berbeda ya. Kalau Pak Firly dengan mereka ini, kita nggak tahu apa motivasi Pak Firly kan, kita nggak boleh juga mengadili seperti itu. Apa motivasinya membocor-bocorkan itu? Apakah hanya urusan-urusan politik atau ada urusan transaksi dalam bentuk finansial? Kita nggak merasa tahu. Saya kira ini nanti ranahnya dari penyidik untuk mendalami soal ini kalau nanti prosesnya ditangani oleh kepolisian kan gitu. Itu yang saya kira menarik sekali. Dan
dari sini saja kan kelihatan betapa Pak Firly situasinya itu sekarang dikeroyok rame-rame, betul, dari dalam maupun dari luar, gitu ya, Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali, Mas Ersu. Jadi, eh, eh, situasi di mana rakyat jelata ini membocorkan rekaman itu tadi, itu kan kemudian dipakai sebagai barang bukti juga. Seperti kata Hmm. Pak Saud Situmorang kepada media, dia juga mengatakan ketika ditanya apa saja barang bukti yang kemudian juga dilampirkan, ya beberapa di antaranya dari kalian-kalian juga lah begitu ya. Artinya mungkin tulisan-tulisan yang diungkap di media massa begitu. Kalau kalau yang diungkap oleh rakyat jelata ini kan rekaman yang kemarin sebetulnya sudah kita narasikan. Saya Sudah bacakan Mas Enzo. dinarasikan, ya. Kemarin kan belum diungkap audionya itu seperti apa begitu. Jadi dia mengatakan seperti ini. Rekaman tersebut ya, suara di dalam itu mengatakan seperti ini. Oh, ini yang saya cerita tadi. Iya, saya sudah sebut di sini. Itu dapatnya dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly, dapatnya dari Pak Firly. Sensitif, dia mengatakan demikian. Mungkin sebaiknya kita dengarkan nih audionya, Mas Irsu. Yes, oke. Oh, ini yang saya cerita tadi nih. Dari ini nih, nggak usah ini. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly itu. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Ya, Iya, iya. Ya, itu percakapan itu ya. Jadi ya ini memang rekaman dari para penyidik KPK gitu ya. Mungkin dia ngerasa mereka bilang, ya kalau Pak Firly bisa bocorin dokumen yang kita laporkan kepada Pak Firly, pada pimpinan KPK, ya nggak ada salahnya kalau ini kita juga bocorin juga kan. Gitu. Ini benar-benar rusak-rusakan ini sekarang nih KPK. Iya, iya, iya. Ini titik nadir Saya, situasi di KPK. iya, saya rasa ini Mas Ersu ya, ini memang apa yang dilakukan Pak Firly ini udah out of the box sekali begitu ya, sehingga membuat para penyidik ini marah begitu ya, tapi mereka tidak tahu harus melewat jalur apa begitu, mengingat Pak Firly ini mungkin mereka melihat memiliki kekuatan gitu ya, kekuatan tertentu yang toh sudah buktinya selama ini dia sudah sering melakukan pelanggaran etik, tapi kok masih tetap Malah menjadi dipromosikan. KPK Ya, begitu. malah dipromosi jadi Iya. ketua KPK kan. Betul, betul. Nggak, sehingga mereka seperti menghadapi tembok besar begitu. Sehingga jalan inilah yang kemudian ditempuh begitu. Nah, dan mereka juga yang kedua adalah mereka merasa ada di posisi yang berbahaya sekali, Mas Hersu. Karena seperti diceritakan oleh Pak Saud Situmorang, dia mengatakan bahwa posisi penyidik dalam hal ini atau penyelidik dalam hal ini itu menjadi posisi yang sangat berbahaya. Iya. Karena dia bisa menjadi sasaran begitu ya. Kalau seandainya ini kasusnya adalah kasus-kasus yang memang besar dan kemudian menyangkut nama-nama besar, itu bisa saja ini membahayakan nyawa dan kemudian bisa dihabisi di belakang gitu. Seperti misalnya dicontohkan adalah kasus untuk Lukas NMB. Ketika itu kasusnya juga bocor dan ada penyidik yang kemudian dihajar dan hancur hidungnya gitu. Masih untung dia selamat nyawanya. Jadi memang pembocoran ini kalau menurut Pak, saya lihat ya di podcastnya Pak Bambang Wijoyanto dan Pak Novel Baswedan, keduanya adalah mantan KPK, satu pimpinan KPK dan satunya adalah mantan penyidik senior begitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa ini pantas untuk dihukum mati, malah dia mengatakan demikian karena yang melakukan adalah seorang penegak hukum, adalah seseorang yang harusnya memiliki integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi justru dia melakukan itu, begitu Mas Hersu. Jadi kalau seandainya ini mungkin yang orang lain yang tidak mengerti hukum itu orang masih melihatnya sebagai sebuah kejahatan yang average lah, yang biasa rata-rata begitu. Tapi kalau seandainya ini tentu ada maksud tertentu dan dia mengatakan hanya ada dua motif di situ, yaitu yang satu adalah motif politik, yaitu dia melindungi orang-orang tertentu berdasarkan dia dipilih oleh siapa, dia adalah seperti apa ya, melindungi partai mana begitu, dia representasi dari ideologi politik yang mana, partai yang mana, kelompok politik yang mana, jadi dia memang memiliki tugas untuk melindungi itu. Dan yang kedua adalah motif finansial, jadi motif uang, materi begitu. Nah, kita masih belum tahu dalam hal ini, kita masih bertanya-tanya, kita juga heran, masih kurang apa Pak Firly begitu ya, kalau seandainya itu adalah motif finansial. Tapi kalau bukan motif finansial, kita melihat motif apa?
paham itu di balik ini. Ya, ya, ya. Oke. Jadi ini memang apa ya? Saya kira ini momen-momen yang krusial buat Pak Firly ya. Sekali lagi saya nyatakan ini kalau dari sisi kasus pidananya agak berat, apalagi kan kita tahu ya. Saya kira tidak mungkin kalau penyidik yang bukan penyidik, pegawai dari Polri ini berani juga bertindak semacam itu kalau tanpa backup gitu, karena dan saya kira kalau ke Polri kemudian membackup ya wajar saja, karena perlakuan mereka terhadap Pak Endar ini kan sebenarnya bukan hanya semata menghina Pak Endar, tapi menghina Kapolri dan menghina institusi Polri kan begitu. Dan karena itu Pak Listio Sigit tetap halus ya meresponnya ketika ditanya oleh wartawan kemarin. Bagaimana responnya tentang keinginan dari para penyidik untuk kembali ke Mabes Polri itu, Pak Listio Sigit menjawabnya normatif saja, ya kan semuanya punya aturan dan KPK punya aturan, kami punya aturan yang mestinya taat azas, itu kan sebenarnya bahasa halus kan Pak Listio menyampaikan seperti macam itu kan. Ya. Gitu ya, tapi bisa apa ya, bisa membalas gitu ya, bisa membalas dengan telak begitu. Kalau saya melihat begitu, walaupun mungkin maksudnya ya tidak demikian, atau mungkin memang dimaksudkan demikian ya, pokoknya bisa dengan telak ya. Buktinya dengan mengangkat Pak Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya, dan sekarang rame-rame para masyarakat sipil yang dikatakan tadi kemarin itu melaporkan ke Dewas, itu ada sekitar 56 lebih perwakilan. Bayangkan ada 56 di data di situ Mas Hersu, tidak hanya wakil perseorangan tapi juga demikian banyak organisasi yang melaporkan, dan mereka juga akan melaporkan ke Polda Metro Jaya dan ke kepolisian. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak pernah membayangkan lah ini sebelumnya. Ini akan terjadi kepada KPK hanya karena integritas dari pimpinannya yang demikian tidak bisa dipegang gitu ya, yang dia akhirnya memperosokkan dirinya sendiri, terperosok demikian dalam, yang tadinya ingin memojokkan Pak Endar, yang kita tidak tahu ya sekarang bagaimana posisi Pak Endar, karena Pak Endar memang terakhir kemarin dia tetap datang karena dia merasa bahwa dia ditugaskan oleh Pak Listio Sigit, oleh Kapolri untuk tetap bertugas di KPK sebagai seorang prajurit. Dia tetap datang dan katanya dia akan terus datang ke KPK walaupun tidak akan bisa masuk ke dalam karena memang sudah aksesnya sudah menarik. Kalau tiap hari dia datang aja gitu ya di tangga wartawan, terus banyak aktivis yang nongkrong sama dia, itu juga jadi drama sendiri. Dan kelihatannya ini bukan hanya Pak Firly yang diincar oleh mereka ya, kelihatannya termasuk satu paket Pak Firly ini dengan Pak Alexander Marwata ya, karena kalau kita lihat yang betul-betul pasang badan selama ini adalah Pak Alexander Marwata gitu ya. Dan ini menarik karena Pak Alexander Marwata ini kan satu-satunya komisioner yang tetap bertahan sampai 2 periode. Biasanya nggak pernah ada yang bisa bertahan sampai 2 periode seperti Pak Alexander Marwata itu gitu. Orang juga kita juga bertanya-tanya waktu itu, kok bisa ini bertahan ini ya? Ada apa ini kan gitu biasanya kan? Karena rata-rata kan orang-orang, kita tahu bahwa prosesnya ini proses politik, dan mereka ini nggak rata-rata setelah terpilih nanti kemudian jadi musuh para politisi gitu ya, karena karena dianggap tidak memenuhi tidak bisa diorder oleh politisi. Nah, kalau orang yang bisa terpilih sampai 2 periode itu kan berarti dia orang yang sangat kooperatif, kira-kira begitu kan bisa diartikan ya. Ya, jadi anggota DPR tidak punya persoalan lah dengan dia, jadi dia bisa sampai 2 periode. Saya kira begitu juga ini tafsirnya, saya kira Mbak ya. Iya, saya melihatnya juga demikian, dan rupanya para pengamat juga melihatnya demikian juga Mas Hersu, bahwa ini sepertinya satu paket begitu dan sepertinya satu jiwa begitu, karena mereka saling melengkapi antara Pak Firly dengan Pak Alexander Marwata, terutama untuk kasus setiap kali ditanyakan soal kasus Formula E begitu ya, dari sejak tahun yang lalu begitu, mereka satu paket begitu ya, pernyataannya selalu sama dan saling menutupi begitu. Jadi dalam hal ini menjadi wajar kalau seandainya kemudian para pegiat anti korupsi dan juga para aktivis yang melaporkan itu, mereka juga melihatnya demikian. Mereka ingin bahwa Pak Alexander Marwata ini ikut juga diproses bersama dengan Pak Firly begitu. Ya. Dan ini mungkin mereka tidak membayangkan ya, karena selama ini kan Pak Firly merasa seperti di atas angin gitu ya. Dia walaupun diminta oleh Dewas dalam kasus Formula E ini untuk segera memberikan kan dia menolak itu, bahwa tidak ada batas waktu seperti dikatakan oleh Ali Fikri ya, terus dilakukan penyelidikan kan gitu kan. Jadi dari sini aja mereka melawan
lawan dewas sebenarnya ya gitu. Tapi sekarang saya kira nggak mungkin Pak Firly fokus lagi untuk menangani Formula E, dan kalau toh dia menangani, para penyidiknya dan penyelidik juga pasti tidak akan mau melakukan itu gitu ya sekarang ini. Jadi nggak pernah kita bayangkan ya, dari seorang yang tadinya ofensif tapi sekarang dia terpaksa defensif gitu Pak Firly ya sekarang ini. Mau nggak mau dia bertahan, dia bisa selamat aja syukur gitu, apalagi dia mau mengkriminalisasi Anies. Saya kira berat ini buat Pak Firly gitu ya. Oke, ini beberapa hari ke depan pasti akan semakin menarik ini ya perkembangannya Mbak Agi. Apalagi kalau kemudian ternyata Polri dalam hal ini Kapolda Metro Jaya kemudian memerintahkan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan ini pasti akan menjadi seru. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya Mbak ya. Saya sih usul yang kedua saya kira ya. Kita mungkin cukup bahas dua mungkin ya. Pak Mahfud MD, perkembangan terbaru yang saya kira ini juga banyak ditunggu-tunggu oleh orang berkaitan dengan 349 triliun tindak pidana pencucian uang. Kemarin ada jumpa pers Pak Mahfud MD bersama Ibu Sri Mulyani ditemani oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Kabar Eskrim Pak Komjen Agus Andrianto ya dari kalau nggak salah Jaksa Agung Muda Bintang Intelijen tidak ikut jumpa pers gitu ya. Dan yang menarik tentu saja pernyataan dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada yang berbeda datanya. Kan orang jadi kaget-kaget. Pada waktu itu kan Pak Mahfud MD menyatakan bahwa pernyataan Ibu Sri Mulyani salah. Itu kan yang sebenarnya orang diingat, dan Ibu Sri Mulyani itu, Pak Mahfud MD kelihatannya masih tetap mencoba menyelamatkan Ibu Sri Mulyani bahwa itu mungkin dia diberi data yang tidak tidak lengkap atau data yang dihalang-halangi, maksud dia gitu dari bawah, artinya tidak disampaikan data yang sebenarnya gitu. Orang jadi bertanya-tanya, apa ini Pak Mahfud ya? Kenapa kok sikapnya jadi berubah seperti itu, dari semula garang betul di Komisi 3 tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Rupanya ini yang kemarin itu disampaikan oleh Pak Mahfud itu rapat yang kelima Mbak, pertemuan di antara mereka sudah bertemu sampai 5 kali. Tapi apa yang menurut Mbak Agi ya, apakah ini bagian dari strategi Pak Mahfud supaya tidak mempermalukan Ibu Sri Mulyani, atau Pak Mahfud MD ikut masuk angin gitu, dia dapat tekanan? Iya, kalau saya melihat ini adalah strategi dari Pak Mahfud MD begitu ya, supaya Ibu Sri Mulyani tidak terlalu defensif begitu, supaya mau bekerja sama. Kalau saya melihat begitu, jadi supaya tidak hilang muka lah. Walau bagaimanapun di rezim Pak Jokowi ini kan tidak mungkin menghilangkan peran dari Ibu Sri Mulyani, atau kemudian Bu Sri Mulyani masuk ke dalam di cornering begitu, dipojokkan sehingga tidak berkutik sama sekali, dan bahkan mungkin misalnya ada petisi supaya Bu Sri Mulyani itu dipecat, di reshuffle dan sebagainya, itu akan makin parah begitu ya bagi rezim gitu. Nah, saya rasa sih ini Pak Mahfud hanya ingin mendudukkan persoalan bahwa, dan Ibu Sri Mulyani seperti apa ya, di fait accompli untuk menerima itu, bahwa tidak bahwa antara pemahaman Pak Mahfud dengan pemahaman Ibu Sri itu sama. Kalau kita melihat dari angle-nya Bu Sri Mulyani, oh sama. Kalau sama berarti benar hanya 3,3 triliun yang bermasalah. Itu pun tidak bermasalah karena itu uang dari pegawai Kemenkyu sendiri. Tapi kalau ya kita sama itu kita ambil dari angle-nya Pak Mahfud, sama adalah berarti para nomine atau kepanjangan tangan dari tindak pidana TPPU yang seharusnya itu hadir dan tidak dipangkas seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani, itu harusnya seperti itu begitu. Jadi artinya di sini Ibu Sri Mulyani kalau dari sisi Pak Mahfud ya, saya melihat itu dipaksa untuk menerima anggapan dari Pak Mahfud, dikembalikan kepada semula bahwa itu sebuah agregat besar yang dibagi menjadi 3 klaster, dan beberapa kali dalam jumpa persnya Pak Mahfud, ini kan hanya Pak Mahfud yang berbicara ya. Sri Mulyani seolah-olah seperti membaca tulisan atau hasil rapat tersebut begitu, padahal hasil rapatnya kan dia mengikuti rapat, semestinya menatap saja wajah para media begitu, wajah teman-teman wartawan ini. Tapi kita melihat Ibu Sri Mulyani tertunduk terus dengan membaca itu. Pede kita gitu ya. Iya, kita bisa melihat gestur itu juga begitu ya, dan kemudian juga tidak mungkin supaya tidak berpolemik ya, karena hari ini kan akan ada di DPR, sehingga Bu Sri Mulyani itu tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau dari sini saya melihat, dan
bahwa Pak Mahfud juga mengatakan akan dibentuk satgas yang isinya banyak ya, diantaranya di situ ada BIN juga masuk ke situ, dan dari banyak lembaga begitu masuk ke situ. Itu artinya semoga akan ada Ya. keseriusan, karena Pak Mahfud juga Oke. mengatakan Ya. bahwa dari pajak dan dari bea cukai dari Kemenq itu berperan di sini di klaster 1, 2 maupun 3. Dia mengatakan demikian, Mas Irso. Yes. Mudah-mudahan harapan Anda betul ya Mbak Agi, karena Iya, orang mudah-mudahan. yang lemes kemarin Pak Mahfud. Nah, mari kita tunggu karena besok ya, besok hari ini ya siang siang hari ini ya Iya. siang ya, seperti biasa mungkin kalau waktu itu dimulainya rapatnya jam 3, nggak tahu hari ini mulainya jam berapa gitu ya. Itu akan lengkap nih rapatnya ya, ada Pak Mahfud MD, Pak Ibu Sri Mulyani, Kepala PPATK sudah menyatakan hadir dalam rapat dengan Komisi 3. Saya kira tapi mungkin sekarang tensinya agak turun, tapi saya perkirakan justru anggota DPR yang akan lebih ofensif ini nanti ya. Kalau lihat situasinya. Ini saya kira ini menarik Mbak Agi, tetap aja pertimbangan karena dua kasus ini menurut saya punya impact yang luar biasa besar ya. Yang TPPU 349 triliun atau apa gitu. Saya tadinya juga begitu baca, wah Pak ini jadi anti klimaks ya Pak Mahfud kok jadi lemes begini, dan banyak orang percaya tuh kan apa gue bilang juga ini kan sandiwara aja dari penguasa begitu, banyak yang curiga begitu Mbak Agi. Iya, dan kita juga jangan lupa bahwa ini juga diliput oleh media luar negeri ya, seperti yang itu kan ramai sekali media Australia, media Singapura, pokoknya di kawasan Asia itu ramai banget gitu. Jadi pasti besok itu juga akan makin ramai lagi karena Pak Jokowi juga tidak bisa main-main dengan menarik ini misalnya untuk melindungi apa yang terjadi gitu. Kemudian ini karena justru itu akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh para investor dan sebagainya begitu kan. Soal ketidakpastian hukum dan sebagainya begitu. Dan yang menarik Mas Ersu, ini media-media mengambil angle, ada yang mengambil angle tuh misalnya Pak Mahfud siap bertemu dengan DPR lagi gitu, siap seperti perang atau bertempur dengan DPR lagi. Wah, ini memang sepertinya provokatif, tapi itu memang menarik Mas Ersu, apa yang akan terjadi. Mari kita lihat, kita buktikan hari ini. Apakah Pak Mahfud MD yang masuk angin ataukah ini bagian dari strategi saja dari Pak Mahfud gitu, karena kalau bersikap frontal saya kira mungkin Ibu Sri Mulyani nanti nggak akan kooperatif lagi begitu ya. Iya. Tapi terus terang yang sekarang terjadi ini ya orang memang seperti, nah ini kalau sekarang ini ada surveinya itu ya, walaupun kita sering nggak percaya dengan survei, tapi kita kutip aja gitu ya, bahwa sekarang ini publik itu lebih percaya Pak Mahfud MD ketimbang DPR. Saya kira nggak usah pakai survei juga begitu sih, udah kayak gitu. Dan jangan lupa juga nama Pak Mahfud sekarang ini sangat populer sehingga dijagokan oleh kelompok ini untuk menjadi cawapres. Oh iya. Biarin dulu lah, jangan masuk ke wilayah itu dulu, biarin dulu kerja terbukti dulu. Orang kita ini gampang gumunan gitu kata orang Jawa gitu ya. Ojo kagetan, ojo gumunan lah begitu ya. Dan ini belum Pak Mahfud MD udah langsung dijodoh-jodohkan, ada yang jodohkan dengan Ganjar, ada yang jodohkan dengan Anies Baswedan. Saran saya Pak, biarkan Pak Mahfud menyelesaikan PR-nya dulu ini. Kalau kemudian ternyata dalam kasus ini ada yang signifikan dari apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, ya pantas Pak Mahfud kita jagokan. Kalau perlu tuh jangan jadi wakil presiden, Pak Mahfud jadi presiden sekalian, kan gitu Mbak Agi ya. Iya betul. Makanya kita menunggu betul ya Pak Mahfud ya. Semoga Pak Mahfud sehat begitu dan juga bisa melalui semuanya dan tidak sesuai dengan semangat. Saya suka dengan orang Madura itu karena semangat keterbukaannya Mas Ersu dan juga kejujuran dan juga jangan kita harap adil. Gitu. Bikin malu loh, kita FNN bersama Bung Rocky Gerung udah bikin amikus Mahfud, teman-teman Mahfud. Dan ada ratusan profesor dari berbagai perguruan tinggi juga sudah menyatakan dukungan pada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud balik kanan, waduh berat ini ya. Jadi nanti akan dari kayak seperti gambar kalian Pak Jokowi tadi mau meroket ini elektabilitas shoot tiba-tiba nungsep begitu. Saya mau terbayang Pak Jokowi begini waktu bilangnya ekonomi mau meroket waktu itu kan gitu. Oke. Bagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Tetap semangat, semoga ibadah kita lancar. Ini kita udah mulai masuk akhir ya, masa akhir 10 hari yang kedua ya. Hari ini 20 ya, 20 hari ya. Oke, tinggal setelah itu satu etape lagi kita akan sama-sama menyambut hari raya Idul Fitri. Kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Saya Arif.
Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.